Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Nadila Ramadhani dengan NIM F1C223021. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Produksi, Ekspor, dan Kontribusi Sektor Batubara terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. Dengan fokus pemaparan pada bab 1, pendahuluan, dan bab 3, metodologi penelitian. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu pendahuluan. Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, khususnya batu bara. Sektor pertambangan batu bara menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah karena berperan dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penerimaan pemerintah daerah melalui pajak dan royalti. Perekonomian Jambi lebih spesifik secara makro, kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian daerah tergolong besar berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024. Sektor pertambangan dan penggalian menyumbang sekitar 13,41% terhadap PDRB Provinsi Jambi, sehingga menempati posisi kontributor terbesar kedua setelah sektor pertanian. Aktivitas produksi dan ekspor batubara juga memberikan dampak tidak langsung melalui multiplier efek terhadap sektor perdagangan jasa, transportasi, sehingga sektor ini memiliki posisi strategis dalam struktur ekonomi daerah. Namun demikian, besarnya kontribusi sektor pertambangan tidak selalu diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi cenderung fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh perubahan harga komoditas global. Bahkan pada tahun 2024, sektor pertambangan Jambi mengalami penurunan sebesar 0,87%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam bersifat rentan dan tidak selalu berkelanjutan. Fenomena tersebut dikenal dalam literatur ekonomi sebagai resource curse atau paradoks sumber daya, yaitu kondisi ketika daerah yang kaya sumber daya alam justru mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa sektor pertambangan tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, meningkat produksi dan ekspor batu bara tidak secara otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, aktivitas pertambangan batu bara juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan seperti kerusakan lahan, pencemaran air, serta ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan analisis empiris yang mampu menjelaskan secara lebih objektif peran sektor batubara terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan menganalisis secara kuantitatif pengaruh produksi batubara, nilai ekspor batu bara, dan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan sektor batu bara dan menguji secara empiris apakah ketiga indikator tersebut benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut adalah identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah, serta tujuan masalah. Lalu,
Agar penelitian ini lebih terarah, ruang lingkup penelitian dibatasi pada Provinsi Jambi dengan menggunakan data time series tahun periode 2010 sampai 2024. Variabel dependen yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui laju pertumbuhan PDRB, ADHK atau laju pertumbuhan real. Sedangkan variabel independennya meliputi produksi batu bara, nilai ekspor batu bara, dan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam kajian ekonomi sumber daya alam serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan. Lalu, pada bab 2, saya menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi, lalu pertumbuhan ekonomi dalam teori ekonomi makro. Di sini ada konsep pertumbuhan ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi, lalu peran sektor sumber daya alam dalam pertumbuhan ekonomi, peran batu bara dalam pertumbuhan ekonomi daerah, lalu tantangan dan dampak negatifnya, lalu implikasi kebijakannya. Lalu dijelaskan mengenai sektor pertambangan batu bara dalam perekonomian, produksi batu bara, ekspor batu bara, kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB, dampak sosial, dan keberlanjutan. Lalu saya akan menggunakan analisis regresi linear berganda. Jadi di sini saya menjelaskan mengenai analisis regresi. Berikut adalah model umumnya. Lalu tujuan analisis regresi, asumsi klasik model regresi, lalu tahapan analisis regresi linear berganda. Setelah itu, uji statistik dalam analisis regresi. Selanjutnya ada koefisien determinasi R kuadrat, relevansi regresi dalam penelitian. Lalu karena berikut adalah datanya, data time series, jadi saya menjelaskan juga mengenai data time series. Lalu di dalam situ ada uji stasionaritas, uji kointegritas, regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji signifikan model, interpretasi hasil analisis. Lalu di sini ada hipotesisnya. Hipotesis penelitian ini yaitu H1-nya produksi batu bara berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Hipotesis 2-nya nilai ekspor batu bara berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Hipotesis 3 pengaruh sektor pertambangan dan pengadilan terhadap PDRB positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Hipotesis keempat, secara kebersamaan, produksi batu bara, nilai ekspor batu bara, dan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Selanjutnya adalah bab 3. Provinsi Jambi, pada bab 3 ini, saya menjelaskan mengenai jenis penelitian, yaitu penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh antar variabel sektor batubara terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi secara empiris. Lalu, untuk lokasi, waktu, dan sumber datanya, penelitian dilakukan di Provinsi Jambi dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Data yang digunakan berupa data tahunan periode 2010 sampai 2024. Lalu variabel penelitian.
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui laju pertumbuhan PDRB ADHK. Variabel independen terdiri dari produksi batubara, nilai ekspor batubara, serta kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB. Data berikut didapat dari BPS, sumbernya berikut di sini ada sumber, satuan, indikator, dan jenisnya. Lalu metode pengumpulan data. Penelitian ini menganalisis data menggunakan metode regresi linier berganda dengan pendekatan time series. Metode ini dipilih karena mampu mengukur pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen secara simultan dalam periode waktu tertentu. Kelebihan metode ini adalah kemampuannya dalam menangkap dinamika perubahan ekonomi dari waktu ke waktu. Namun, kelemahannya terletak pada potensi munculnya masalah statistik seperti non-stasionaritas atau autokorelasi, sehingga diperlukan pengujian prasyarat sebelum estimasi dilakukan. Berikut adalah metode analisis datanya. Saya menggunakan pendekatan time series. Datanya itu data time series, yaitu dari 2010 sampai 2024, tapi saya menggunakan analisis regresi berganda. Berikut langkah-langkah pengambilan regresi linear berganda dalam pendekatan time series itu: pertama, menguji stasionaritas, uji kointegrasi, estimasi mode regresi linear berganda, uji asumsi klasik. Nah, di sini ada model regresi linear berganda dengan pendekatan data time series. Makanya di sini ada T-nya itu untuk tahun ke T. Lalu asumsi klasik. Nah, di asumsi klasik ini ada uji normalitas, multikoliniaritas, heteroskedasticity, lalu uji autokorelasi. Lalu ada uji signifikan model, yaitu ada uji T, uji F, dan koefisien determinasi yang dia signifikan jika lebih kecil dari 0,05 untuk uji T dan uji F. Lalu ada interpretasi hasil analisis. Berikut adalah diagram alurnya. Sebelum dilakukan estimasi regresi, data diuji terlebih dahulu menggunakan uji stasionaritas, augmented decay Fowler, apabila data belum stasioner, maka dilakukan pembedaan hingga memenuhi syarat. Nah, di sini dia jika tidak stasioner dia maka begini, dan jika dia stasioner maka dia langsung ke tahap uji kointegrasi. Selanjutnya, jika variabel memilih tingkat integrasi yang sama, dilakukan uji kointegrasi untuk melihat hubungan jangka panjang antar variabel. Setelah model dinyatakan layak, dilakukan estimasi regresi dan pengujian asumsi klasik agar hasil analisis valid dan dapat diintegrasikan secara ekonomi. Dan terakhir adalah daftar pustaka. Berikut ada 16 daftar pustaka, yang 5-nya itu dari buku atau e-book. Baik, sebagai penutup, melalui metodologi tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai peran sektor pertambangan batubara terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.